Kami panggil wisudawan wisudawati kepada Muaid Al-Firdaus untuk menaiki pentas kehormatan putra dari Bapak Ridhoi dengan ibu, pasangan ibu almarhum Hawani, Allahumma ufirlah. Alamat dusun Kacodur, Daluman, Kedungdung, Sampang, Jawa Timur. Wisudawan wisudawati yang kedua yaitu Alfia, putri dari Bapak Jumli dengan pasangan ibu Miyatun, alamat dusun Lembung Bapele, Robatal, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya Lailatul Hasanah, putri dari Bapak Rashid dengan pasangan ibu Rohah, alamat dusun Kacodur, Daluman, Kedundung, Sampang, Jawa Timur. Dan selanjutnya yaitu Nufi Aulia, putri dari Bapak Torib dengan pasangan ibu Hamidah, alamat dusun Lembung Bapele, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dan kepada semua wisudawan wisudawati diharap untuk menduduki di tempat yang telah disediakan. Dan kepada wisudawan wisudawati silahkan membaca nadhaman yang sudah disediakan. فهو الذي يقبل المؤثر وغيره معارف وتصر في ستة فالأول اسم مضمر في ستة فالأول اسم مضمر يكنى به عن ظاهر فينتمي للغيب والحضور والتكلم وقسموا ثانيا لمؤمن
Dan selanjutnya silahkan maju urut pertama guna tes pembaca kitab. Namun sebelum tes pembaca kitab dimulai, maka kami akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa anak yang berposisi sebelah barat, anak yang bernama Mu'id Al-Firdausi, putra dari Bapak Ridhoi dan ibu pasangan almarhum Hawani. Alamat Dusun Kacodur, Daleman, Kedungdung, Sampang. Adapun anak yang berposisi sebelah timur, anak yang bernama Lailatul Hasanah, putri dari Bapak Rasid dan ibu pasangan Rohah. Alamat Dusun Kacodur, Daleman, Kedungdung, Sampang. Dan kepada keduanya silakan membuka kitab Tafsirul Jalalin, dimulai dari surah Ar-Rahman, dimulai dari ayat pertama. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun.
تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara. Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuhan dan pepohonan keduanya tunduk kepadanya. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Dan bumi telah dibentangkannya untuk makhluknya. Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan silahkan kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya silahkan maju urut 2 guna untuk tes pembaca kitab. Namun sebelum tes pembaca kitab dimulai, maka kami akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa anak yang berdiri di depan kita, anak yang bernama Suci Putri Maulidiah, putri dari Bapak Marsuk dan ibu pasangan Siti Muawanah, alamat Dusun Kacodur, Daleman Kedungdung, Sampang. Dan kepadanya silahkan membuka kitab Ibanatul Ahkam fi Ilmil Hadis, dimulai dari babun nikah wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبانه لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, apabila seseorang di antara kamu mengajak istrinya untuk tidur, lalu si istri itu enggan mendatangi suaminya, lalu suaminya marah pada malam itu, maka para malaikat melaknat si istri sampai waktu pagi. Hadis muttafaq alaih dan lafaz hadis menurut riwayat Al-Bukhari. Menurut riwayat Muslim disebutkan bahwa makhluk yang ada di langit murka kepada si istri itu sampai suaminya memaafkannya. Arti daripada hadis tersebut, perkawinan adalah menjaga kedua pasangan daripada perkara-perkara perbuatan menjerumuskan mereka melakukan perbuatan-perbuatan seperti dosa dan seperti berzina. Dalam kaitan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraji." Artinya, barang siapa di antara kamu mengajak istrinya untuk tidur, maka hendaklah dia berkawin. Sesungguhnya itu mampu memalingkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ketika seseorang ingin menjima istrinya, tetapi dia enggan mengikuti kehendak suaminya, maka sikap sedemikian boleh mengherat suaminya untuk melakukan perbuatan maksiat. Lantaran istri enggan menerima permintaan suaminya, oleh karena itu jadi wajarlah jika dia mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tambahan pula, sikap sedemikian berarti seorang istri melarang suaminya daripada memperoleh haknya dengan cara yang wajar. Dari hadis tersebut mengandung 3 hukum. Yang pertama, seorang istri wajib mentaati suaminya selagi perintah itu bukan untuk melakukan perbuatan maksiat. Yang kedua, murka Allah senantiasa turun sampai istrinya mau memenuhi hasrat suaminya. Yang ketiga, seseorang yang menahan hak orang lain berhak mendapatkan laknat dari Allah. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepadanya kami terima kasih. Dan silakan kembali ke tempat semula. Dan selanjutnya silakan maju ke depan urut 3 guna untuk tes pembaca kitab. Namun sebelum tes pembaca kitab dimulai, maka kami akan memperkenalkan terlebih dahulu bahwa anak yang berdiri di depan kita, anak yang bernama Nufi Aulia, putri dari Bapak Torib dan ibu pasangan Hamidah.
alamat Dusun Lembung, Bepele, Robatan, Sampang. Dan kepadanya silahkan membuka kitab Bajuri dimulai dari Faslun fi Ahkamil Khul'i juz 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil khul'i. Wa huwa bidammil kha'i al-mu'jamati mushtaqun minal khul'i. Wa bifatiha wa huwa an-naz'u. Wa syara'an furqatun bi'iwadin maksudin. Fa kharajal khul'u ala dhamin wa nahwiha. Wal khul'u jaizun ala iwadin ma'lumin maqdurin ala taslimihi. Fa in kana ala iwadin majhulin ka an khala'aha ala saubin ghairi muayyanin banat bimahril misli. Artinya, fasal menjelaskan beberapa hukum hulu. Lafaz al-khul'u dengan terbaca dhamma huruf kha-nya yang diberi titik 1 di atas adalah lafaz yang tercetak dari lafaz al-khul'u. Dengan terbaca dan boleh fathah huruf kha-nya, dan lafaz al-khul'u bermakna mencopot. Secara syarat, khul'u adalah penceraian dengan menggunakan iwad atau imbalan yang layak untuk diinginkan. Maka tidak sah khulu dengan iwad berupa darah dan sesamanya. Syarat khulu hukumnya sah dengan menggunakan iwad yang maklum dan mampu diserahkan. Sehingga jika khulu menggunakan iwad yang tidak maklum, seperti seorang suami melakukan khulu pada istrinya dengan iwad berupa pakaian yang tidak ditentukan, maka sang istri tertalak bain dengan memberikan ganti mahar mitsi. Wal khul'us sahihu Cukup. Wallahu a'lam bissawab. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Nufi Aulia kembali ke tempat semula. Dan kepada wisudawan dan wisudawati, silahkan turun dari pentas kehormatan. Iya, itulah penampilan dari wisudawan wisudawati dari tingkat ustaz. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Qawi. Ya, kepadanya
kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu pembagian juara. Untuk juara pertama di bidang lomba Shalawat Nabi, sebagai juara pertama Firqah As-Salafi, peserta yaitu Dania Subhan. Yang kedua Lisa. Sebagai juara kedua Firqah Al-Jannah, peserta pertama Imro'atus Solehah. Yang kedua Niatul Jannah. Yang ketiga Salma Kamilia. Sedangkan juara ketiga Firqah An-Nisa, peserta yaitu Latifatul Khairun Nisa. Yang kedua Siti Sa'diyah. Kepada semua juarawati tingkat wusta Shalawat Nabi dipersilahkan menaiki pentas kehormatan dan dilanjutkan disusul pembagian juara dari lomba Syarhil Quran tingkat wusta. Sebagai juara pertama Firqah Ar-Rahman. Sebagai juara pertama peserta Lisa, Dania Subhan, Siti Sa'diyah. Sebagai juara kedua yaitu Firqah Ar-Rahim. Sebagai juara kedua peserta Airinatus Solehah. Kedua Niatul Jannah. Ketiga Imro'atus Solehah. Dan sebagai juara ketiga Firqah Al-Qudus, peserta Syafatul Rizkiyah. Yang kedua Lailatul Jannah. Yang ketiga Ainiyatul Hikmah. Dan kepada semua juarawati yang telah disebut tadi dipersilakan untuk menaiki pentas kehormatan guna untuk memberikan sebuah penghargaan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Husnul Amin. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Husnul dipersilakan untuk memberikan sebuah cindera mata atau penghargaan. Inilah wajah-wajah dari peringkat pertama dari lomba Shalawat Nabi dan juga lomba Syarhil Quran. Iya, dokumentasi bersama. Iya, terima kasih. Kami sampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Husnul selaku guru